Selamat pagi, Bapak Ibu, Saudara semua yang dikasihi Tuhan. Saya berharap dan berdoa kita semua dalam keadaan yang sehat, keadaan yang penuh dengan semangat, menikmati hari-hari yang dijadikan Tuhan, dan memiliki pengharapan yang kita taruh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kali ini kita akan merenungkan firman Tuhan kembali yang saya ambil dari Efesus 3 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan kamu dengan kuasa melalui rohnya di dalam batinmu. Ada suatu artikel yang akan saya bacakan berikut ini. Selama masa piknik pada hari yang panas di sebuah danau Wisconsin, tunangan Ole yang bernama Bess mengutarakan betapa nikmatnya makan es krim di hari yang panas itu. Karena itu, imigran yang berasal dari Norwegia yang masih belia ini dengan semangat dan senang hati menempuh perjalanan memutar danau sejauh 8,5 km. Dengan perahu dayung yang dia dayung sendiri, dia membeli es krim bagi tunangannya. Ketika ia kembali dengan membawa 1 kontainer es krim, dia menyadari bahwa es krim ini telah meleleh. Ole berkata pada dirinya sendiri bahwa suatu saat pasti ada cara yang lebih baik daripada ini. Dia mengerahkan segala kemampuannya di bidang teknik mesin untuk menciptakan mesin yang bisa ditempel pada sebuah perahu. Setahun kemudian, pada tahun 1907, Ole Evinrude ini menguji sebuah mesin kecil yang dapat dipasang di perahu-perahu kecilnya. Beberapa waktu kemudian ia menikahi Bess, dan ketika motor-motor tempel itu diproduksi untuk dipasarkan, Bess menulis sebuah slogan promosi. Jangan mendayung, buang dayung Anda. Ole Evinrude bukan seorang pria yang pemalas, tetapi ia tahu batas kekuatan manusia. Kita pun sering memakai mesin untuk mengerjakan pekerjaan kita sehari-hari. Itu adalah suatu cara yang efektif. Namun, kita juga kerap dengan keras kepala bersandar pada kekuatan kita sendiri saat kita mencoba melayani pekerjaan Tuhan. Dalam Efesus 3 ini, Paulus pun menuliskan tentang cara yang lebih baik, yaitu supaya ia, menurut kekayaan kemuliaannya, menguatkan kamu dengan kuasa melalui rohnya di dalam batinmu. Bukannya bersandar pada kekuatan sendiri, demikian Paulus menggambarkannya, tetapi Paulus mendorong orang seperti kita ini untuk menemukan kekuatan dalam Dia yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan dan pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa-Nya yang bekerja dalam hidup kita, bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kita sering menggunakan kekuatan kita, akal kita untuk mencapai suatu tujuan. Dengan berbagai macam kemampuan kita perhitungkan modal kita perhitungkan strategi kita pun juga memperhitungkan kendala-kendala yang akan kita hadapi. Sehingga kita sering membagi-bagi strategi A, strategi B, strategi C. Kekuatannya sama, kendalanya sama, tetapi kita menggambarkan jika suatu tujuan itu tidak tercapai dengan strategi A, kita bisa menggunakan strategi B. Jika B pun gagal, kita bisa menggunakan strategi C. Kalau strategi gagal, berarti tidak punya harapan sama sekali. Kita sering lupa bahwa ada suatu kekuatan yang maha besar yang kita bisa taruh sepenuhnya dan percaya, yaitu kepada Tuhan Yesus. Kita memang tidak dianjurkan untuk terus berenak-enak menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Tetapi ada bagian yang Tuhan bisa lakukan jauh lebih besar, dan ada bagian yang kita harus kerjakan sendiri. Dalam hal ini kita memerlukan satu hikmat, memerlukan satu kemampuan untuk penyerahan diri kepada Tuhan. Karena Tuhan dari tempat yang maha tinggi tentu jauh lebih tahu di depan sana bagaimana keadaannya. Apakah kita bisa menjangkaunya dalam strategi kita,
atau Tuhan yang harus melakukan segala sesuatu. Firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita bahwa terus kita bekerja, terus kita melakukan inovasi, terus kita melakukan suatu karya-karya itu, dan jangan pernah kita menjadi mundur hanya dalam hal-hal tertentu yang kita tidak bisa capai. Di dalam firman ini Paulus menyampaikan bahwa supaya Tuhan di dalam diri kita ini menyatakan diri akan segala kekuatan dan kuasanya, sesuai dengan kekayaan kuasanya itu, kita dapat melakukan segala perkara-perkara yang jauh lebih besar. Kita dapat melakukan apapun yang Allah kehendaki jika kita bergantung kepada kekuatannya. Demikian renungan firman Tuhan yang kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati, dan mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk segala apa yang Tuhan karuniakan bagi kami. Termasuk firman ini Tuhan, kami menyadari dan kami sangat sukacita bahwa Tuhan yang ada pada diri kami selalu memperhatikan diri kami, selalu siap untuk menuntun kami, memberikan kekuatan, memberikan kemampuan sesuai dengan kekayaan kemuliaan Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Bapa di surga. Pada saat ini kami berdoa buat seluruh pendengar ya Tuhan, yang turut serta merenungkan firman Tuhan. Kami memang terbatas Bapa di surga, namun ada Roh Kudus yang jauh lebih hebat daripada diri kami, memberkati mereka semua Tuhan Yesus. Apa yang kami bisa bahas dan renungkan pada saat ini, Roh Kudus jauh lebih mampu menjabarkan semuanya, bahkan menuntun dalam segenap kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa di surga, memberkati semua yang ada ini, para pendengar yang merenungkan firman Tuhan untuk melangkahkan kaki mencapai suatu karya-karya yang lebih besar lagi. Terima kasih Bapa di surga, Bapa di dalam Tuhan Yesus yang sempurna kasih Tuhan, dan Bapa di dalam Roh Kudus yang selalu setia menyertai diri kami. Dengan bersyukur berterima kasih, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara semua yang dikasihi Tuhan. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.